Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lidl Podcast, kembali lagi bersama Lidl Podcast dari SMA Negeri 15 Kota Bandung. Kali ini kita hadirkan dua tokoh nih, siswa yang pada kesempatan ini beliau mewakili teman-temannya sudah berhasil menulis buku. Ya, ini saudara Muhammad Rabdi Mukti Rahman. Betul Pak. Kelas 12 IPS 1. 12 IPS 1 dan Anda mewakili buku ini nih, buku Menuju Cahaya kumpulan cerpen, dan ini ditulis beberapa bulan yang lalu ya. Ya Pak. Dan ini hasilnya sudah ada gitu. Kemudian ini ada satu buku lagi seperti Inikah Nabi Muhammad. Ini ditulis oleh beberapa teman juga, yaitu salah satunya mewakili di sini Landung Jafal. Ya, betul Pak. Kelas 12 MIPA 2. kelas MIPA 2. Beliau juga mewakili teman-teman dan ada judul satu buku ini berhasil menuliskan seperti ini. Dan ini satu hal yang luar biasa bagi kita semua, para pendidik. Saya juga sebagai kepala sekolah merasa bangga. Untuk itu saya undang beliau berdua ke sini untuk menjelaskan, menceritakan bagaimana suka dukanya menulis dan bagaimana bisa sampai ada ide-ide seperti ini nih. Ini kan kalau kalian lihat di sini buku-buku ini seperti sudah ditulis oleh pengarang-pengarang yang luar biasa berpengalaman ya. Nah, saya ingin tanya ke Muhammad Rabdi. Ini judul ini dari mana nih munculnya nih? Kita mulai dari yang pertama dulu aja kan Pak. Awalnya kelompok kami itu bikinnya titik terang kalau nggak salah Pak. Nah cuma waktu itu udah ada yang pakai di kelas lain. Nah jadi waktu itu pembinanya Bu Yanti ngasih dua opsi, antara Menuju Cahaya ini atau yang titik terang tadi. Nah kelompok kami sepakat untuk milih yang Menuju Cahaya ini. Terus inti pesan dari Menuju Cahaya ini, dari semua kumpulan tulisan cerpen itu kan ada pesan yang kalau ada orang baca gitu pasti kita punya niat baik bahwa orang itu dapat menangkap pesan dari Menuju Cahaya ini. Apa tuh pesannya dari buku ini? Di pesan yang di sini sesuai judulnya kan Pak, Menuju Cahaya. Cahaya di sini maksudnya adalah solusi dari masalahnya itu sendiri Pak. Nah menujunya itu adalah prosesnya. Jadi kalau misalnya ditanya pesannya adalah, ini adalah buku yang menceritakan tentang proses di mana seseorang melakukan suatu proses untuk keluar dari masalah-masalahnya. Oke. Kurang lebih seperti itu Pak. Ya, sekarang untuk Landung nih. Ini menurut saya judul ini cukup berani nih. Ya. Cukup berani karena orang tuh kalau berbicara Nabi Muhammad takut salah. Betul Pak. Tapi Anda berani menuliskan dalam sebuah buku seperti ini kan Nabi Muhammad. Nah ini awalnya idenya gimana tuh bisa sampai masuk ke sini buku seperti ini? Awalnya tuh sebenarnya kan waktu awal pembikinan buku ini kan dikasih pilihan antara mau bikin biografi, bikin cerpen atau bikin puisi. Nah dari kelompok saya tuh udah kepikiran untuk bikin biografi. Sebenarnya tuh di awal sebelum dari menemukan judul ini tuh sebenarnya ada beberapa judul gitu Pak. Terus karena ada beberapa revisi yang karena dari judulnya itu tidak terlalu berani gitu Pak, terlalu nekat, karena waktu dulu pertama kali itu judulnya itu seperti ini kan Muhammad atau siapakah Muhammad, karena dari kelompok saya itu mengambil judul itu awalnya, terus direvisi sama pembimbing saya dan akhirnya judul seperti ini Pak, seperti ini kan Nabi Muhammad. Dan ini tadi apa tujuannya nih Anda ini? Kok biasanya Nabi Muhammad itu kan tebal sampai 500, ada 600. Saya juga pernah baca buku karya Muhammad Hussein Haikal itu sekitar 600 lah. Nah ini kan simple nih. Ini apa tuh sampai bisa tujuannya bisa begini tuh? Sebenarnya tujuan dari kelompok saya itu kan karena udah milih biografi. Pertama, biografi itu biasanya 500 sampai 600 halaman, dan itu tuh biasanya tidak menarik para peminat membaca gitu untuk membaca biografi dengan sebegitu banyak ratusan halaman gitu. Nah dari kelompok saya itu tiba-tiba kepikiran gimana kok misalnya biografi bisa menarik peminat pembaca dengan isi yang sesingkat begitu saja gitu, tapi inti dari biografi itu tidak ada satupun yang kurang gitu Pak.
Jadi dikemas dalam bentuk yang sesingkat. Jadi ini buku ini menjadi alternatif untuk apa itu pemirsa yang ingin membaca kisah Nabi Muhammad dengan simple gitu. Iya betul Pak. Bisa Anda memilih buku ini Iya. gitu ya. Oh, baik. Terus ada pesan apa tuh setelah Anda menulis kan membaca literasi ya? Ada apa itu sumbernya literaturnya kan? Ada. Nah, Anda baca dari buku cetak atau buku online? Dari buku digital Pak. Digital. Sebagian besar semuanya digital. Iya dari digital. Jadi anak-anak semua juga yang teman-teman kamu kelompok ini ada berapa nih? Ada 5 orang? 6 orang. 6 orang. Iya. Semua pada baca. Iya semua dari buku digital. Dan dibagi-bagi tugas ya. Iya dibagi-bagi. Kemudian apa yang kamu inspiring ketika kamu nulis buku ini, dapat sesuatu apa yang personal kamu dapat? Yang pertama kalau dari pribadi saya sendiri yang saya dapatkan, karena saya itu kan tipe orang yang tidak suka baca biografi gitu ya pada umumnya, pada biasanya gitu. Nah setelah saya membuat buku ini, saya kan mengulik lebih jauh lagi gitu tentang isi buku ini, dan yang saya dapatkan ya begitu, jadi lebih tahu jauh lagi gitu Pak tentang Nabi Muhammad itu kayak gimana gitu dari awal Nabi Muhammad lahir sampai wafat gitu. Jadi saya lebih tahu lagi sejarah Islam gitu, salah satunya Nabi Muhammad kayak gitu Pak. Oke. Momen dari kisah Nabi Muhammad yang mana yang menurut kamu itu kamu bikin ada sesuatu yang nempel dan membekas? Yang nempel itu waktu saat Nabi Muhammad mau lahir itu Pak. Kan masih di kandungan tuh ayahnya Nabi Muhammad itu kan sudah wafat kan Pak. Iya. Nah terus setelah Nabi Muhammad lahir kan selang beberapa saat ibunya meninggal dunia gitu. Dan dalam kondisi seperti itu Nabi Muhammad diurus sama kakeknya, terus kayak berusaha untuk belajar hidup mandiri gitu Pak. Jadi itu yang bisa menginspirasi saya gitu Pak dari. Jadi kemandirian. Iya dari kemandirian. Dan itu harus menjadi bagian daripada kita sebagai umatnya Ya, untuk betul. mencontoh beliau. Baik, sekarang kembali ke Rapli. Kalau Rapli kan ini cerpen ya. Pak. Cerpen itu berarti mengelaborasi isi pikiran dan imajinasi Anda. Betul. Nah, ini cerpen yang Anda tulis itu ceritanya apa tuh? Kalau yang saya pribadi Pak, kalau yang saya pribadi sih sebenarnya tentang saya sendiri Pak, tapi saya bikin seolah-olah itu bukan cerita saya sebenarnya. Jadi diimajinasikan. Betul Pak. Sumber inspirasinya adalah pribadi gitu. Betul, ya. Pak. Tapi dikemas dalam bahasa yang bukan untuk itu seperti bukan dirimu sendiri gitu Iya ya. Pak. Nah, ceritanya apa tuh? Kalau cerita saya sendiri sih tentang saya menulis cerpen ini Pak. Jadi kan katakanlah menulis ini ada sebuah masalah gitu Pak. Nah, gimana caranya saya untuk konsistensi untuk menyelesaikan sebuah masalah ini? Kurang lebih seperti itu Pak. Kalau cerpen yang saya sendiri. Ketika dikasih tugas nulis itu kan lumayan, menurut kamu ini berat sekali ya? Lumayan Pak, apalagi untuk waktunya 2 minggu. Oh, 2 minggu ya? Iya Pak. Dan ini 2 minggu selesai? Alhamdulillah Pak, meskipun masih banyak yang harus direvisi. Ya, tapi bisa diselesaikan ya? Iya Pak. Dan teman-teman yang lain bagaimana? Sama juga sih. Semua konsisten enggak? Waktu pas harus dikumpulkan semuanya selesai pada waktunya? Sudah selesai semuanya Pak. Oh gitu. Nah, di antara cerita-cerita teman saling baca juga nggak antar teman? Kayaknya saling baca sih Pak, soalnya saya udah kasih filenya di grup saya pribadi. Oke. Dan apa manfaat yang kamu dapatkan ketika kamu ini pertama kali menulis buku? Pertama kali Pak. Sama Pak pertama kali. Nah, dan sekarang bagaimana perasaan Anda ini? Sudah bukunya jadi dan nama Anda tertera, dan ini ada ISBN-nya ya? Ada ISBN-nya, berarti buku Anda ini terdaftar di Perpustakaan Nasional dan bisa dibaca oleh secara nasional, bahkan ada ya kalau ada digitalnya bisa ini. Nah, perasaan Anda bagaimana ini? Senang sih Pak, soalnya kan kita udah nulis capek-capek gitu Pak, terus lihat bukunya udah jadi, senang sih Pak. Oke, Landung gimana? Sama sih Pak, soalnya kan pengalaman pertama kali ya Landung sama teman-teman gitu buat buku pertama kali gitu kan, karena sebelumnya belum ada pengalaman buat menulis buku gitu. Kayak sebenarnya dari awal tuh dari kami tuh kayak apa ya, udah berekspektasi gitu, wah kalau misalnya bukunya jadi kayak bangga gitu, dan ternyata udah jadi gitu kan. Sewaktu kemarin kan dikasih fisiknya gitu, kayak dari kelompok lain itu, wah bangga gitu, kita bisa ngeluarin ngecetak buku gitu. Dan
Anda sekarang mungkin dapat itunya ya, metode nulis itu ternyata tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Ya, Pak. Nah, sekarang Anda dapat nggak konsep kalau mau nulis itu sebetulnya apa sih yang penting supaya sampai jadi itu? Biar teman-teman yang nonton ini pada semangat dan termotivasi. Triknya itu gimana tuh? Oh, kalau dari saya sih Pak, jangan jadi penulis sekaligus editor di saat yang bersamaan. Jadi kalau nulis aja dulu. Jadi untuk beberapa saat setelahnya baru diedit lagi Pak. Soalnya kalau misalnya nulis dulu terus edit, maka makan waktu yang lama. Terus kadang-kadang nggak selesai-selesai jadinya. Iya Pak. Dan Jadi cuma frustrasi numpuk aja. Ya. Oke, kalau tip dari Anda gimana nih supaya selesai nulis itu gimana? Kalau misalnya cepat selesai sih yang pertama intinya butuh waktu kesabaran gitu Pak, karena yang pertama pengalaman dari kelompok saya tuh yang penting itu pertama literasi dulu Pak. Soalnya kan biografi itu kan butuh kayak berbagai sumber gitu untuk merangkum istilahnya gitu. Karena dari Landung sendiri, kelompok Landung sendiri itu butuh ngerangkum dulu gitu dari sumber-sumber internet baru dimasukkan menjadi buku ini kayak seringkas mungkin gitu kayak. Jadi yang pertama tuh literasi dulu gitu. Jadi kan waktu zaman-zaman sekarang kan kurang literasi gitu Pak istilahnya ya. Iya. Sudah kurang literasi, jadi yang Landu pengen tuh kayak ditingkatin lagi literasinya gitu. Betul. Jadi kalau Anda ini langsung praktek nulis gitu ya, jangan terpaku atau takut jelek tulisannya. Tulis aja dulu. Nanti berikutnya adalah editing. Kalau ini Landung mungkin untuk mencari gagasan nulis itu kita perlu literasi. Dan itu betul sekali. Bapak juga pengalaman menulisnya dari tahun 2005 emang tidak pernah mati ide itu gagasan kalau kita selalu input baca buku baru. Nah ini untuk memperkaya, dan ini menulis ini harus jadi skill Anda ya. Jadi sengaja di sekolah ini diajarkan untuk menulis karena tulis itu bisa jadi skill. Nah kira-kira Muhammad ada nggak ide keinginan untuk menulis kembali? Coba Anda dulu. Ide sih kayaknya paling ke diary sih Pak. Ingin nulis sendiri gitu, nggak rombongan. Tapi saya pengen nih nulis buku yang personal, nanti karya saya secara pribadi. Ada nggak keinginan untuk nulis kembali gitu? Ada sih Pak untuk keinginan nulis kembali gitu Pak, tapi untuk personal. Untuk personal. Terus Anda kuliah ya? Rencana mau kuliah? Kuliah Pak. Jurusan apa? Jurusannya kalau nggak animasi sih pertunjukan seni musik. Oke, saya kira nanti apapun jurusannya menulis tetap harus jalan. Ya Pak. Landung, ada nggak dalam waktu dekat atau ke depan Anda ingin menulis buku tapi secara pribadi sendirian Anda nulis? Ada Pak. Ada ya? Ada keinginannya. Anda kuliah juga lanjut? Lanjut Pak. Jurusan apa rencana? Rencananya tuh jurusan ambil ilmu komunikasi Pak. Oke, ilmu komunikasi. Pokoknya nulis tulisan itu apapun jurusannya, nulis itu nggak boleh berhenti. Dan Anda belajar sejarah? Belajar ya? Belajar. Anda belajar sejarah? Belajar Pak. Tanya-tanya kepada Anda nih. Ini konsep dasar sejarah. Apa bedanya masa prasejarah dan sejarah? Kamu dulu. Boleh dari anak IPS dulu Pak. Saya juga lupa Pak. Lupa ya? Oke. Atau Anda bisa bantu? Wah lupa Pak saya. Bedanya prasejarah dan sejarah itu ditemukan apa? Perbedaan mungkin Pak bisa ya? Perbedaan kayak ya ini kan ada masa prasejarah, tiba-tiba masuk masa sejarah. Nah itu momennya itu ketika ditemukan apa? Kayaknya sih Pak dari aksara tulisan. Oke. Jadi betul sekali ketika prasejarah dan sejarah itu setelah ditemukan tulisan. Sekarang begini, ketika ditemukan tulisan artinya itu apa? Manusia itu ditemukan tulisan kan? Ya Pak. Berarti manusia itu sudah punya kemampuan apa? menulis ya Pak. Menulis. Nah, jadi kalau Anda belum menulis itu prasejarah. Paham ya? Paham Pak, paham. Iya itu makanya harus Anda itu luar biasa. Anda tuh udah homo sapien. Jadi kalau masih belum menulis, ya itu prasejarah, pakai batu, ngobrol dan sebagainya. Nah, maka Anda sudah selamat, sukses. Anda sudah jadi manusia sejarah karena Anda sudah menulis di sini. Baik,
Sekarang dari Landung, pesan-pesannya buat teman-teman nih yang masih dalam proses ya sekarang Ya. nulis ada. Ini pesan-pesannya apa? Ya apa? Supaya memotivasi teman-teman apa? Pesan-pesannya tetap semangat. Terus kalau misalnya butuh kesabaran sih untuk membuat buku gitu. Karena kita nggak bisa bikin buku itu secara instan gitu. Misal 2 hari atau 3 hari itu bukan sebuah penulis gitu, bukan seorang penulis gitu. Jadi butuh waktu kesabaran untuk membuat sebuah buku. Oke, jangan putus asa, Ya, optimis terus ya, ya betul. dan kerjakan. Sekarang Muhammad, Oh ya, kalau dari saya sih cuma mau nambahin aja selain dari sabar itu jangan lupa cari referensi sama cari teman buat diajak brainstorming bareng. Karena kalau misalnya cuma dipendam sendiri terus cuma dieksekusi sendiri kesannya malah jadi kayak egois gitu. Bukan maksudnya egois sih, lebih ke arah akan susah untuk dikembangkan lagi ide-idenya itu. Jadi perbanyak referensi dan cari teman. yang kuncinya sih referensi baca ya, dan juga share dengan diskusi dengan teman-teman. Betul, Pak. Baik, ini sesi terakhir mungkin saya ingin tanya kepada Anda, ada program di sekolah itu selain menulis buku, ini supaya anak-anak 15 berbeda dengan anak-anak yang lain dan kalaupun ada yang sama-sama unggul gitu. Ada program investasi saham. Nah, saya ingin tanya kepada Anda, setelah ngobrol-ngobrol ini bagaimana menurut Anda investasi saham? Kan kamu ngobrol tadi dengan Bapak. Ya, Pak. Sekarang apa keputusanmu? Pengetahuanmu di mana dan keputusannya apa? Oke, Muhammad Ratbi. Untuk saham sih Pak, kayaknya sangat penting buat masa depan nanti. Soalnya kan kita nggak tahu dana darurat apa yang akan dipakai gitu Pak. Ya, oke. Dan untuk memulainya, kita bisa memanage risiko dengan uang Ya uang 10.000 itu tadi Pak. 10.000 receh. Landung gimana sekarang? Kalau menurut saya pribadi, investasi saham itu sekarang penting ya Pak ya. Soalnya sekarang kan untuk mencari lapangan pekerjaan itu susah kan Pak. Seperti yang sudah terjadi di lapangan, dan salah satu mencari pekerjaan itu bisa melakukan investasi saham gitu. Kita kerja dari rumah juga, misal kita keluarin uang 10.000, siapa tahu kan dapat keuntungan bisa lebih dari 20 kali lipat, 3 kali lipat seperti itu Pak. Oke, jadi ketika kita invest di saham, kita invest di perusahaan. Perusahaan itu berjalan dan kemungkinan saham itu bisa mengalami peningkatan harganya dan setiap tahun kita bisa dapat dividen juga. Ya Pak. Oke, jadi saya tunggu kalian bisa action dan tidak menggunakan uang utang, tidak menggunakan uang tetangga, tidak menggunakan uang arisan orang gitu ya. Tapi murni memanage uang jajan. Di situ ada skill bagaimana kita memanfaatkan uang, jangan sampai uang itu hanya untuk konsumtif. Ini pendidikan anak-anak, jadi dan ini skill. Tidak semua orang bisa berinvestasi di saham karena nggak ngerti. Ada yang nganggap judi lah, ada yang takut risiko lah, ada yang nggak ngerti lah. Tapi kalau Anda eksekusi, insya Allah Anda akan selangkah lebih maju dari yang lain. Oke, dan terakhir nih, supaya Anda sukses selalu, nah, saya tanya, doanya tiap hari enggak nih? Tiap hari Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak? Sama alhamdulillah Pak tiap hari. Oke, rakaatnya berapa? Kalau nggak 12, 8 sih Pak. 8, enggak? Kisaran 6 sampai 12 lah Pak. 6 sampai 12. Nah, terakhir lagi. Terakhir lagi Pak. Udah berapa lama Anda kerjakan nih? Duha Konsisten di tiap hari itu antara 8 sampai 12. baru mulai coba konsisten di kelas 12 ini sih Pak. Oh. Sesuai dengan programnya Pak. Ternyata ngebantu juga buat di rumah. Oke. Dan Anda Sabtu Minggu kerjakan juga? Kerjakan juga. Anda? Sama Pak. Oh, luar biasa nih. Dan udah terasa nggak efek-efeknya? Positifnya apa? Terasa mungkin ya. Rasa Pak. Bisa nggak sebutin 1-2 yang terasa? Walaupun kecil mau efeknya. Jadi lebih tenang aja sih Pak. Kan masih pagi juga, dan terus diimbangi dengan duha jadi lebih tenang secara psikologis. Kalau ke prestatif, ke pembelajaran itu ada nggak perubahan? Atau ke kesehatan atau ke kelancaran dalam urusan Anda? Ada Pak. Soalnya kayak misal saya ini lagi banyak urusan gitu Pak, kayak saya itu nggak sholat duha gitu, kayak semua urusan tuh kayak nggak selesai dengan begitu cepat gitu, nggak selesai dengan lancar gitu. Terus dengan sholat duha, mencoba sholat duha yang 6 sampai 12 rakaat itu
ada terasa perbedaannya gitu. Jadi kayak melakukan suatu pekerjaan itu kayak ya lancar gitu Pak. Oke, baik. Dan itu adalah apa yang Anda rasakan dan itu apa yang Anda alami. Ya. Layak dituangkan menjadi sebuah buku. Betul Pak. Oke. Oke. Nah, jadi nanti Anda pengalaman setahun duha 12 rakaat jadi buku. Iya, pengalaman 2 tahun, 3 tahun jadi buku. Dan itu akan terus lahir. Dan itu akan menjadi legasi Anda. Ketika meninggal Anda, itu akan jadi jariah Anda. Amin. Seperti itu ya. Ya. Baik, itu saja yang bisa kita gali dari dua anak-anak yang sudah sukses menulis buku ini. Dan Bapak doakan kalian, semoga kalian menjadi orang-orang terbaik di Republik ini. Amin. Amin. Mungkin menjadi presiden, Amin. mungkin menjadi gubernur ya. Amin. Ya, apapun posisi di sini, yang jelas saya yakin orang-orang terbaik lah yang dipilih oleh Allah untuk jadi pemimpin. Setuju ya? Setuju, Pak. Dan marilah kita menjadi anak-anak yang terbaik dari sekarang. Nabung kebaikan, investasi saham, duha, sedekah setiap hari, semua kebaikan kita lakukan. Dan insya Allah biarkan penilaian itu semuanya diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pemirsa yang saya banggakan, dan jangan lupa tonton dan subscribe channel YouTube Libel 21, dan semoga anak-anak tetap menjadi yang terbaik. Dan kepada orang tua yang anak-anaknya sudah tampil menjadi anak-anak terbaik, berbahagia dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena anak-anak ini adalah harta yang tidak ternilai yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.